Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Ramania. Di sini saya akan membahas studi kasus Sargent and Lundy Learn to Manage Employee Knowledge. Nah, di sini soal yang pertama yaitunya bagaimana manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent dan Lundy. Sargent dan Lundy terkenal pengetahuan industrinya, keahlian tekniknya, dan pekerjaan berkualitas tinggi. Kira-kira sekitar 87%-nya dari 2.500 karyawan adalah insinyur dan desainer. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para ahli karyawannya dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan tetap bersama perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent dan Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena mereka yakin bahwa itu yang terbaik untuk mereka pekerjakan. Selalu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk dapat mencapai keunggulan sepanjang karir mereka. Yang kedua yaitu identifikasi masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sargent dan Lundy. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini? Pada manajemen yaitu manajemen Sargent dan Lundy mengetahui bahwa yang pertama, sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiunan pada tahun 2015. Yang kedua, ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis yang kritis bagi mereka. Lalu pada organisasi, meskipun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan dari perusahaan yang didokumentasikan, proses dan prosedur pengetahuan diam-diam para ahli sulit untuk ditangkap. Perusahaan mempekerjakan sekelompok besar anggota baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Yang pertama yaitunya perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman termasuk pengetahuan diam-diam mereka kepada anggota baru dimanapun mereka berada. Pada bagian teknologi, yaitunya pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak sehingga dapat memudahkan para ahli untuk berbagi pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan secara diam-diam. Soal yang ketiga yaitunya jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini, apakah itu efektif, mengapa atau mengapa tidak, berapa banyak, apakah itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajaran dan menerapkan bakat baru platform manajemen berdasarkan SAP Success Factors Learning Management System. GETAS Success Factor adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia HCM berbasis cloud. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ini akan mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial, dan alat kolaborasi sistem manajemen pembelajaran atau LMS, manajemen kinerja, perangkat lunak rekrutan, perangkat lunak pelacakan pelamaran, perencanaan suksesi, bakat manajemen, dan yang terakhir yaitunya analisis SDM untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan mereka secara lebih strategis dan dapat memaksimalkan kinerjanya. Pada bagian karyawan akan baru meningkatkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang beberapa baik kinerja mereka sehari-hari sehingga perusahaan juga menerapkan SAP Jam. Yang pertama itu program kolaborasi sosial berbasis cloud. SAP menggunakan SAP Jam membutuhkan semakin mudah karyawan untuk berbagi pengetahuan sering kali dalam waktu yang nyata. Lalu yang keempat yaitunya masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus ditangani dalam memilih dan menerapkan solusi. Nah, di bagian manajemen, bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola baik terstruktur maupun aset pengetahuan setengah terstruktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal maupun dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan pengambilan keputusan mereka yang perilaku. Setidaknya 80% dari konten bisnis organisasi semi-struktur atau tidak terstruktur, informasi dalam folder, pesan, memo,
proposal, email, grafik, presentasi, slide, elektronik, dan bahkan video yang dibuat dalam format berbeda dan disimpan pada format banyak lokasi. Organisasi pertemuan tatap muka masih menjadi cara utama bagi staf untuk berbagi pengetahuan tren industri, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Tapi karyawan Sorgen dan Launi begitu terlalu tersebar secara geografis untuk selalu bertemu langsung. Model berbagi pengetahuan perusahaan harus berubah untuk memberikan lebih banyak berbagi pengetahuan dan percakapan karyawan secara online SAP Jam. Banyak grup COP sekarang menggunakan SAP Jam, termasuk grup untuk topik teknis tertentu seperti termohidraulik dan grup non-teknis seperti grup untuk wanita di kepemimpinan. Lalu karyawan dari semua tingkatan dapat menggunakan Jam untuk mendiskusikan topik yang diminati, menemukan jawaban pertanyaan, dan periksa fakta. Pada bagian teknologi, selain meningkatkan pembelajaran karyawan, alat tersebut telah meningkatkan karyawan ketertarikatan. Percakapan di SAP Jam telah mengidentifikasi area untuk peningkatan proses dan masalah yang membutuhkan perhatian staf teknis segera. Masalah utama dalam mengolah pengetahuan adalah penciptaan klasifikasi yang sesuai skema atau taksonomi untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna sehingga bisa dapat diakses dengan mudah. Setelah kategori untuk mengklasifikasikan pengetahuan telah dibuat, setiap objek pengetahuan perlu diberikan tag atau diklasifikasikan agar dapat dengan mudah diambil. Sistem manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk menandai, berinteraksi dengan database perusahaan dan repositori konten, dan menciptakan perusahaan portal pengetahuan yang menyediakan satu titik akses ke sumber daya informasi. Baiklah, sekian, terima kasih.